Ya Bu. Amin. Semua ada yang ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar apa? Kebudayaan dari Indonesia Bu. Nah, masih ingat? Kita akan belajar masa praksara, kerajaan Hindu Kuno dan kerajaan besar di Nusantara. Sebelum kita memulai pelajaran ada kita berbincang terlebih dahulu ya nak. Ya. Jadi nenek moyang kita semua lalu sekarang berdiri anak. Kita akan memasuki materi pertama yaitu masa praksara. Kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan masa praksara? Ada yang pernah dengar atau pernah tahu ya? Belum tahu apa itu masa praksara. Sedikit ibu menjelaskannya. Masa praksara itu adalah masa lalu atau dikenal dengan masa manusia purba, dinosaurus. Nah, agar kalian lebih paham, itu ada satu video baru kita ketemu sama-sama ya agar menambah pemahaman kalian. Ya Bu. Silakan disimak ya anak videonya. Ya Bu. Selamat berjumpa pada pembelajaran IPS. Pada hari ini kita akan membahas materi kehidupan manusia praksara. Kehidupan manusia praksara ini dari beberapa tahap. Pertama, masa berwujud dan bertahan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Yang ketiga, masa berkembang. Bagaimana perkembangan manusia pada masa-masa tersebut? Bagaimana cara mereka menghadapi Tuhan itu? Mari ikuti dalam pembelajaran hari ini. Masa berhubungan langsung atau furtif dibagi menjadi masa berhubungan langsung tingkat sederhana, masa berhubungan langsung tingkat gamblang. Masa berhubungan perkembangan tingkat sederhana diperkirakan semasa zaman Paleolit. Manusia yang hidup pada masa ini masih ada beberapa gambarnya. Ciri-ciri kehidupan masa berhubungan dan melakukan tingkat sederhana. Yang pertama, kebutuhan hidup dan hidup pada tanah. Yang kedua, hidup secara berkelompok.
media atau nomad, mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan bahkan yang ketiga, alat kebutuhan terbuat dari batu yang masih basah atau belum dihaluskan. Contohnya, bak peringas, kapak udang, dan alat sabun. Yang kedua, masa berburu dan kamu tingkat gandum. Masa berburu dan penggunaan makanan tingkat gandum diperkirakan sebesar zaman Mesolith. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ciri-ciri kehidupan masa berburu dan perang tingkat gandum. Yang pertama, sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang dan memelihara serta mengembangbiakkan binatang. Yang kedua, mulai bertahap dengan memilih buah sebagai tempat tinggalnya. Biasanya, buah yang dipilih adalah buah yang letaknya cukup tinggi dan di lereng bukit dekat dengan batang. Yang ketiga, kegiatan manusia mulai menghasilkan lukisan yang dinding buah batang. Selanjutnya, yang keempat adalah alat baru yang dibuat bentuknya lebih halus dari masa sebelumnya. Contohnya, dampak Sumatera yang dibantu kerakal yang biasanya sehingga satu sisi bercimpung halus dan sisi lainnya kasar. Kemudian ada alat pelengkap yang alat yang terbuat dari tulang dan batu digunakan sebagai pengalir bumi. Masa yang kedua yaitu masa bercampur tanam. Masa bercocok tanam dan ada bagaimana yang bertimbul. Pada masa ini peradaban manusia apa yang dikatakan cukup tinggi. Ciri-ciri kehidupan masa bercocok tanam. Yang pertama, manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bercocok tanam dan binatang ternak. Yang kedua, sedang melakukan kegiatan perdagangan sifat barat. Yang ketiga, hidup menetap secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Yang keempat, alat-alat yang digunakan sudah dibuat halus dan tulisnya berbagai kata. Contohnya, apa tersebut digunakan kebanyakan harus ada yang dimakan. Sementara apapun itu digunakan sebagai campur untuk menggarap tanah dan sebagai alat biasa. Contoh lain menjadi gerak yang berhiasan berupa gelang dari bentuk berbagai keras. Ciri selanjutnya yaitu berkembang kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang terakhir, mulai berkembang tradisi penelitian bangunan megalit atau bangunan besar lainnya. Dan yang ketiga, yaitu masa sekundari. Masa sekundari merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata sekundari berasal dari kata Latin kundar, yang artinya seseorang atau sekelompok orang memiliki pandai atau keterampilan khusus. Misalnya membuat perawat, membuat perhiasan, membuat tanah. Ciri-ciri masa perbudakan. Yang pertama, masyarakat pada masa perbudakan salah satu kehidupannya. Yang kedua, kegiatan kehidupan yang paling aman. Melakukan kegiatan. Yang ketiga, pengangkatan dilakukan agar kegiatan pertama tidak sebelumnya bisa pada hujan. Yang keempat, masyarakat yang pernah juga berbagai jenis. Selanjutnya yang kelima, perdagangan barat, namun telah menjangkau antar. Yang keenam, manusia sudah masih membuat berbagai peralatan dari logam. Dan yang terakhir, berkembang berbagai bidang seni, ukir, batu dan seni batu. Karena begitulah pola kehidupan masyarakat yang bersejarah memperasal pada saat itu proses berpikir otak manusia belum berubah, sehingga mereka dapat menjelaskan apa yang harus mereka lakukan dan lebih menguntungkan. Semua itu dilakukan demi mempertahankan keberlangsungan kehidupan mereka. Semoga kalian memahami pengertian ini kehidupan manusia saat ini. Baik anak-anak, kamu
sudah ditempatkan materinya, yaitu masa prasarana. Kira-kira di dalam video tersebut ada anak-anak yang mengambil kesimpulan tadi saya dapat juga masa prasarana itu ada 3 rumah. Pertama, saya ya, karena pada zaman itu juga masih menggunakan alat yang tradisional seperti kayak membuat kapal, itu kan termasuk ke dalam masa-masa zaman purba atau menggunakan batu-batu itu. Nah, terus hidupnya berkelompok. Jadi itu manusia purba berkelompok hidupnya karena mereka saling hidup. Terus mereka masih menganut kepercayaan mulai tadi yang mereka sembah itu apa anak-anak? Kayak gitu buat kayak patung, baru kalau berhubung itu benar-benar yang dan selanjutnya kita akan memasuki masa kerajaan Buddha. Kira-kira anak-anak pernah dengar nggak masa kerajaan Buddha itu bagaimana atau seperti apa? Dia punya kerajaan sampai dengan tadi. Kerajaan itu kayak raja yang berada di dalam itu. Kita bahas dulu sedikit kerajaan Buddha adalah kerajaan yang didirikan di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia yang memiliki pengaruh kuat dari agama Hindu dan Islam. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam perkembangan budaya, politik, dan ekonomi di wilayah pada masa kuno hingga awal abad ke-16. Nah, berikut adalah beberapa kerajaan Hindu Buddha yang terkenal di Indonesia, yaitu yang pertama itu kerajaan Buddha, yang kedua kerajaan Mataram kuno, yang ketiga kerajaan Tarumanegara, dan keempat kerajaan Sriwijaya. Nah, dari kerajaan-kerajaan tersebut pasti ada peninggalan sejarah. Contohnya itu seperti candi kita katakan. Nah, yang pertama itu Candi Borobudur. Dan ini ada gambarnya anak-anak. Ya, jadi bangunan batu yang bertingkat-tingkat. Tapi bukan batu, tinggi ya. Dia berapa ketinggiannya, Bu? Memiliki 2.600 meter. Dari itu tahu ya? Iya. Kita jelas dulu ya. Candi Borobudur dibangun pada pengaruh Buddha pada masa kerajaan dinasti Sailendra yang dibangun oleh Raja Samaraguna pada tahun 2824 Masehi. Arsitek yang berdasar dalam kerajaan tersebut ialah dan Dharma. Candi Borobudur ini memiliki dari 2.600 relief yang dianggap sebagai terbesar dan paling besar di Indonesia. Relief ini menggambarkan sebagai proses asli kehidupan ajaran Buddha serta kisah perjalanan Buddha. Candi ini juga menjadi tempat perayaan desa sebuah hal suci bagi umat Buddha yang ini. Nah, jadi candi ini memiliki relief atau lukisan. Lukisannya itu berbagai aspek kehidupan yang dibangun oleh Sang Buddha. Misalnya aspek kehidupan, ajaran Buddha serta kisah perjalanan Sang Buddha. Ini yang contohnya. Ini kira-kira anak-anak melihat apa aja? Dia kan tangga gitu, Bu. Iya. Tapi dia musim setinggi gitu, Bu. Luas lagi. Itu bentuknya kayak gitu, Bu. Bentuknya itu dia seperti batu yang disebut dengan relief. Ya, selanjutnya kita masuk Candi Muaro Jambi. Nah, Candi Muaro Jambi adalah kompleks candi didirikan berada di Jambi yang dibangun pada abad ke-7 sampai 11 Masehi.
Iya Bu. Nah, jadi itu aja belum Bu? Nah, kompleks candi kompleks candi kalau candi diperkirakan sebagai kompleks percandingan yang terluas di kawasan di Asia Tenggara. Luasnya sekitar 3.941 hektar. Merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang difungsikan sebagai tempat peribadatan dan tempat mempelajari agama Buddha. Nah, ini ya contohnya, dia memiliki tangga dan susunan tingkat dan anak. Selanjutnya kita masuk ke Candi Cangkuang. Oke, selanjutnya kita masuk ke Candi Cangkuang. Candi Cangkuang merupakan situs sejarah di wilayah Cangkuang di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Candi ini merupakan candi ini dibangun pada abad 16 setelah Masehi. Nah, ini yang contohnya dia di sebuah kompleks cuma satu candi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Kerajaan Islam Nusantara. Nah, kalian sudah dengar tidak Kerajaan Islam itu seperti apa? Kalau misalnya di daerah sekitar itu disebut dalam kerajaan apa? Ya Bu. Ya, Kalau di Medan itu biasanya kayak kerajaan kayak contohnya itu kayak Istana Maimun Bu. Itu kan cuma peninggalan kerajaan Melayu, namanya itu kan bisa dikatakan sebagai kerajaan Islam juga, jadi bisa dikatakan dalam kerajaan Islam Bu. Tiga. Oke, kerajaan Islam itu diperkirakan kejayaannya berlangsung antara abad ke-12 sampai ke-13. Berkembangnya kerajaan tersebut salah satunya karena maraknya lalu lintas perdagangan laut. Perdagangan Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok berbaur dengan masyarakat Indonesia yang menyebabkan penyebaran agama Islam di Indonesia. Kerajaan tersebut tersebar di beberapa daerah Indonesia. Contohnya itu Kerajaan Demak. Oke, ini dia Kerajaan Demak ya. Kerajaannya bercorak Islam, ini seperti masjid. Oke. Kerajaan Demak atau Sultan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaannya di masa kepemimpinan Sultan Trenggono. Nah, berikut raja-raja Demak yaitu Raden Patah, Adipati Yunus, Sultan Trenggono, dan Sunan Kalijaga. Oke anak-anak, kira-kira kalian tahu tidak raja-raja Demak itu siapa aja? Ya ada Raden Patah, Adipati Yunus, Sultan Trenggono, Sunan Kalijaga, dan Maria Tenangsang. Oke, benar anak-anak. Tadi sudah paham kan dengan materi yang diajarkan pada hari ini? Kalau sudah paham, mempunyai NKPD, silakan dikerjakan NKPD-nya. Nah, itu ada NKPD. Kan sudah kalian melihat tadi sebuah video dan PPT yang difotokan. Jadi kalian analisis, coba tuangkan dari pikiran kalian apa saja yang ada di dalam video atau PPT tersebut. Ya Bu. Ya Bu. Ini Candi Borobudur. Ini candi. Ini candi. Perbedaannya. Ini masa praksara. Ini apa? Tiga. Apakah sudah selesai anak-anak? Ini 20. Oke, kita baca bersama-sama ya. Yang pertama ini adalah gambar manusia purba. Ini manusia purbanya hidup secara berkelompok. Nah, yang kedua ini kan ada gambar
Tadi berburu Bu. Nah, dan yang kedua ada cantik. Wajah Gitu. Sama satu lagi nih. Kan ada di sini 3 perbedaan. Ya, Bu. Yang pertama itu gambar manusia purba Bu. kedua Candi Bu. Itu candi berburu sama dan Timor Jambi Bu. yang lagi gambar Itu masjid Bu. Ibadah Bu. Kesimpulannya pada hari ini kalian telah mempelajari masa praaksara, masa kerajaan Garuda dan kerajaan Islam Nusantara. Ya Bu. Sebelum kita memulai, selanjutnya kita akan mempelajari tentang masa kerajaan Majapahit dan Mataram. Ya Bu. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kiranya tidak terpancar antara negara Tuhan. Doa kita. Oke, silakan untuk bukunya anak-anak. Ya, Bu, kasih ya Bu. kalau kita sudah tahu terus jangan kemana-mana. Bu. Ibu akhiri. Terima kasih dan selamat siang semua. Siap Bu.